Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali dalam acara Renungan Pagi Spiritual Life. Pagi hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Ibrani pasal 8 ayat 1-13. Judul dari perikop itu adalah Imam Besar Perjanjian Baru. Saya akan membacakan perikop ini bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Inti segala yang kita bicarakan itu ialah kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di sorga, dan yang melayani ibadah di tempat kudus, yaitu di dalam kemah sejati yang didirikan oleh Tuhan dan bukan oleh manusia. Sebab setiap imam besar ditetapkan untuk mempersembahkan korban dan persembahan, dan karena itu Yesus perlu mempunyai sesuatu untuk dipersembahkan. Sehingga ia di bumi ini, ia sama sekali tidak akan menjadi imam. Karena di sini telah ada orang-orang yang mempersembahkan persembahan menurut hukum Taurat. Pelayanan mereka adalah gambaran dan bayangan dari apa yang ada di sorga. Sama seperti yang diberitahukan kepada Musa ketika ia hendak mendirikan kemah. Ingatlah demikian firman-Nya, bahwa engkau membuat semuanya ini menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Tetapi sekarang ia telah mendapat suatu pelayanan yang jauh lebih agung, karena ia menjadi pengantara dari perjanjian yang lebih mulia, yang didasarkan atas janji yang lebih tinggi. Sebab sekiranya perjanjian yang pertama itu tidak bercacat, tidak akan dicari lagi tempat untuk yang kedua. Sebab ia menegur mereka ketika ia berkata, sesungguhnya akan datang waktunya, demikian firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan dengan kaum Yehuda, bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Sebab mereka tidak setia kepada perjanjianku, dan aku menolak mereka. Demikian firman Tuhan. Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan mereka tidak akan mengajar lagi sesama warganya atau sesama saudaranya dengan mengatakan, kenallah Tuhan. Sebab mereka semua, besar, kecil, akan mengenal aku. Sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Oleh karena ia berkata-kata tentang perjanjian yang baru, ia menyatakan yang pertama sebagai perjanjian yang telah menjadi tua, dan apa yang telah menjadi tua dan usang telah dekat dengan kemusnahannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam perikop yang baru saja kita baca, kembali lagi saya mengingatkan bahwa surat Ibrani adalah surat yang ditujukan kepada orang-orang Kristen yang berlatar belakang Yahudi yang pada saat itu sudah percaya kepada Kristus. Mereka tinggal di Roma dan pada saat itu mereka juga sedang menghadapi penganiayaan bukan hanya daripada orang-orang yang tidak percaya lainnya, tapi juga dari orang-orang Yahudi sendiri yang bukan beragama Kristen atau yang tidak percaya kepada Kristus atau yang menolak ketuhanan Kristus. Hal inilah yang membuat penulis Ibrani kemudian menuliskan bagian perikop ini dan menunjukkan bahwa status Kristus sebagai imam besar perjanjian baru. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, seperti yang sudah kita bahas di dalam renungan-renungan sebelumnya, bahwa Kristus adalah imam besar. Dia adalah imam besar yang sempurna. Dia berbeda dengan imam besar yang ada dalam perjanjian lama yang hidup atau taat kepada aturan-aturan Taurat. Tetapi Kristus adalah imam besar perjanjian baru. Dan perjanjian baru ini adalah perjanjian yang ditetapkan oleh Tuhan sendiri. Tuhan telah berjanji sebagaimana dikutip dalam Ibrani 8 ayat 8 di situ, yang merupakan kutipan dari Yeremia pasal 31 ayat 31 sampai 34. Di sana Tuhan sudah berjanji kepada Yeremia atau melalui Nabi Yeremia bahwa dia akan membuat perjanjian yang baru. Dan karena itu ketika Kristus datang, Kristus kemudian menjadi imam besar kita. Nah, saudara, dikatakan di dalam
perikop ini bahwa imam besar perjanjian lama atau imam besar yang dilakukan oleh bangsa Yahudi itu bukanlah imam besar yang sempurna. Karena orang yang melakukan pengorbanan itu atau imam yang melakukan pengorbanan itu bukanlah imam yang sempurna, bukanlah orang yang sempurna. Dan karena itu dia harus mengadakan ritual penyucian sebelum dia mempersembahkan korban. Kemudian korban yang dipersembahkan juga tentu bukan korban yang sempurna. Tidak ada korban yang sempurna. Ya, hewan-hewan yang dipersembahkan itu bukanlah hewan yang sempurna. Tapi kemudian penulis surat Ibrani ini menjelaskan bahwa semua itu merupakan gambaran tentang apa yang terjadi di surga nanti. Jadi di surga sekarang Kristus adalah pengantara kita. Kita tidak bisa berhadapan dengan Allah yang Maha Kudus tanpa imam besar atau pengantara. Dan pengantara kita adalah firman itu sendiri, firman Allah itu sendiri, yaitu Kristus itu sendiri. Dan karena itu Kristus adalah imam besar yang sempurna. Dia sempurna karena dia mempersembahkan korban yang sempurna. Siapa korban yang sempurna? Dirinya sendiri. Dia menaati seluruh hukum Taurat. Karena itu dia adalah korban yang sempurna. Dan selain itu dia juga adalah imam yang sempurna karena dia berasal daripada Allah. Dia adalah Allah yang kudus yang kemudian menjadi manusia dan menjadi manusia yang kudus. Dan karena itu ketika dia menjadi pengantara kita, dia adalah pengantara yang kudus, imam yang kudus. Dan karena itu saudara, Kristus menjadi sangat berbeda dengan imam-imam besar yang sebelumnya, yang telah taat kepada atau tunduk ke bawah hukum Taurat. Mereka merupakan imam besar yang tidak sempurna dan mempersembahkan korban yang tidak sempurna. Saudara, sebagai orang Kristen, keberadaan Kristus sebagai imam besar yang sempurna ini seharusnya membawa kita menjadi orang yang jauh lebih rendah hati. Saudara, Kristus menjadi pengantara kita dan membuat kita bisa berhubungan dengan Allah, bisa hidup bersama-sama dengan Allah. Roh Kudus bisa tinggal di dalam hati kita. Itu bukan karena kita jauh lebih baik daripada yang lain. Itu hanya karena Kristus memberikan anugerah sehingga kita bisa menjadi orang percaya. Karena itu saudara, Kristus bukan hanya pengantara kita untuk membawa kita kepada Allah, tapi dia juga membersihkan kita dari dosa-dosa kita. Yang menyucikan kita dari kecenderungan-kecenderungan kita yang jahat. Yang mengirimkan Roh Kudus dalam hati kita, membersihkan kita. Sehingga kita bisa menjadi orang-orang percaya, umat-umat Tuhan yang layak di hadapan Tuhan. Karena itu dalam ayat 10 dikatakan di sana bahwa aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskan dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Tujuan dari seluruh penyucian ini adalah kita layak menjadi umat Allah. Dan Allah itu bisa menjadi Allah kita karena dia Allah yang kudus. Dia juga akan menjadi Allah bagi umat yang kudus. Karena itu saudara, mari sebagai orang Kristen kita hidup taat kepada Roh Kudus, ya, kita hidup mengikuti jalan-jalan kesalehan yang Yesus tunjukkan, teladankan kepada kita. Dan dengan anugerah Roh Kudus kita terus bergantung kepada kasih karunia Allah. Sehingga kehidupan kita itu berkenan kepada Allah kita. Saudara, mari kita mengambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan ini. Saudara, apakah iman kita kepada Kristus telah membuat saudara menjadi orang yang rendah hati? Mari kita mengambil waktu sejenak untuk mendoakan hal tersebut. Berdoalah meminta anugerah Tuhan melalui Roh Kudus untuk memberikan saudara kemampuan untuk selalu mengingat akan karya Kristus dalam hidup kita dan membentuk kita menjadi orang yang kudus dan orang yang lebih rendah hati lagi. Saudara, marilah kita selalu mengingat karya Kristus bagi kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami bersyukur buat kasih dan setiamu kepada kami. Terima kasih jika Engkau sudah memberikan kepada kami anugerah-Mu,
supaya kami boleh menikmati pagi ini, dan kami sebelum beraktivitas boleh menikmati firman-Mu Tuhan. Ajar kami supaya kami boleh menjadi orang-orang Kristen yang hidup taat kepada Engkau, hidup di dalam pimpinan-Mu Tuhan, hidup di dalam kerendahan hati. Karena Engkau telah menjadi pengantara kami dengan Bapa. Dan Engkau sudah mengutus Roh-Mu yang kudus untuk menyucikan hidup kami, membentuk jiwa kami menjadi umat yang berkenan kepada-Mu Tuhan. Ajar kami untuk taat kepada firman-Mu, tunduk kepada firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan kasih karunia-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa kepada Bapa Surgawi. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian.